Sobat Nguping. Kita perempuan atau wanita itu dibilang harus seksi itu nggak harus pakai bikini gitu, berarti oh itu cewek seksi nih. Ada juga cewek yang misalkan pakai bikini tetap kalau badannya nggak seksi ya nggak seksi gitu, entah dari pose kita, di language atau dari ekspresi muka juga kan bisa kita bisa jadi seksi gitu. Jadi kalau ada fotografer memotret Anggun dengan frame-frame yang seksi ya kan, dengan frame-frame yang seksi, mereka juga dapat nilai lebih dari wajah Anggun ya, yang memang sensualitasnya juga oke gitu loh ya kan. Bahkan dari gesture sex appeal-nya juga tampil gitu loh, punya power gitu loh. Iya, nah, kalau keseksian tuh nggak usah harus terbuka boleh, gitu loh. Boleh sedikit, saya boleh, kalau mereka lagi nguping, ya kan, dengan kita, nah sekarang saya pengen nguping sama dari Anggun nih, ya kan, itu kalau lu untuk foto-foto seksi seperti lingerie atau bikini, itu dibanderol berapa rupiah, Gun? Harus gitu? Ya seumpama kamu bilang 10 juta pun mana mereka tahu. Aduh, aku sih kalau misalnya untuk bayaran mungkin ya disebutnya bayaran kan. Kalau bayaran sih yang sewajar-wajarnya aja lah, misalnya. Tergantung sama fotografernya juga nggak? Enggak juga. Misalnya mungkin ketika ada seseorang menawarkan foto private gitu ya kan, sendiri fotografernya ya kan, semuanya disediain, akomodasinya disiapin, semuanya makeup artist semuanya disiapin, ya kan. Kamu biasanya sebelum menerima tawaran, kamu scrolling dulu nggak atau searching dulu nggak karya foto dia misalnya? Oh iya dong pasti. Oke nggak nih orang bener bisa motret nggak? Sekarang banyak yang ngaku-ngaku FG tapi cuma bisa megang kamera doang gitu loh. Kira-kira begitu nggak? Atau main tangkep aja atau gimana sih? Aku juga kalau misalkan ada tawaran foto, aku suka minta Instagramnya apa atau tanya dulu pengalamannya, terus bukan pengalaman juga, terus aku tanya ke teman-teman juga, misalkan teman-teman model kan, kenal nggak fotografer ini atau majalah ini, benar atau enggak gitu, terus aku lihat kualitas hasil fotonya kayak gimana gitu. Pokoknya sebelum foto, sebelum apa-apa tuh aku pertama itu harus ngeriset dulu semuanya, harus tahu gitu semuanya. Jadi tadi kira-kira di angka berapaan bandrolnya Anggun untuk dapetin foto dengan benang-benang dengan kain-kain tipis? Oh, enggak. Kan? Aku sih gimana ya? Aduh, harus diomongin ya? Ya gitu ya. Bebas, terserah Anggun. Ya kalau misalkan untuk cover mungkin 2 digit lah gitu kan, itu aja lah. Oke. Cover 2 digit. Kalau misalkan untuk majalah yang misalkan di sampul belakang tuh apa sih namanya ya? Aduh, ya lupa gue. cover, majalah-majalah sport atau majalah ya, lifestyle atau gitu. biasa dulu dibilang majalah pria. Pria sehat, pria waras gitu. Ya yang sewajarnya aja gitu. Ya, sewajarnya aja. Sewajarnya aja. Oke, nggak apa-apa, itu nanti dicatat. Anggun bilang kalau mau ini silakan DM, mau ngejob motret Anggun silakan DM. Nanti ada manajernya sendiri, Kenzo nama manajernya. Biasanya nanti yang ngebales Instagramnya Anggun tuh ada admin tuh, manajernya sendiri, Kenzo, nanti dia ngasih nomor telepon. Ya kan? Nanti ya silakan aja kalian negosiasi, ya kan? Masih belia kok. Belum 42,5 tahun usianya, masih 20 sekian tahun. Jiwa ya kan? muda. Pokoknya jiwa muda, ya kan? Jiwa pokoknya muda ya kan. Gelisnya dijamin. Sukanya daun muda, enggak deh. Ya kan, nah Gun. Ini bicara soal kita flashback ke belakang sedikit. Gue dulu pernah ngeliat lo nangis, ya kan? Aduh jangan sedih dong. Iya, artinya mau, 5 tahun gue gak ketemu, lo pernah curhat, lo ribut sama cowok lo entah apalah ini segala macam, terus lo netesin air mata tanpa disengaja. Dan gue satu-satunya laki-laki seorang teman saat itu yang merasa terhormat karena ada perempuan nangis di depan gue, walaupun itu bukan siapa-siapa gue gitu loh. Nah, 5 tahun kita nggak ketemu. Terus peristiwa yang memilukan apa lagi yang kamu alami? Aku peristiwa yang memilukan itu sebenarnya cuman itu sih, kecewa sama pasangan sendiri itu sebenarnya itu yang jadi pasangannya laki-laki kan? Iyalah. Oke, okay. Masalah lesbong gue. Okay. Jadi sebenarnya sih kecewa waktu pas dulu yang aku curhat sama Mas itu yang jadi tamparan buat aku, yang bikin aku kuat itu sebenarnya yang peristiwa itu, yang aku dihianatin lah, dibohongin gitu kan, terus sampai aku dipukulin sama pasangan aku. Aduh, jadi
Ya itu yang bikin motivasi aku untuk jadi Oh, wanita kekerasan yang juga kuat. Anggun ya waktu itu? Iya gitu, Oke, karena oke. mungkin muka aku kayak samsak kali ya gue digebuk-gebukin gitu. Ngegemesin ya? Buat Agak di, mesin. Cuman kalau dulu kan sama aku, laki-laki biadab itu ya? kalau Oke. dulu aku menghadapi masalah itu dengan nangis, dengan curhat lagi gitu Cengeng kan. lah Cengeng pokoknya, lah gitu oke. kan, baper gitu sampai berbulan-bulan gitu kan. Nah, ternyata pas aku udah aku pikir-pikir lagi, ternyata cara menyikapi seperti itu tuh salah. Jadi kita tuh harus bisa memilah-milah gitu loh. Mana waktunya untuk galau, mana ini pikiran kita nih galau nih, ini untuk kerja, ini untuk keluarga, ini untuk apa. Jadi kita tuh dalam satu badan kita tuh harus bisa lah membagi-bagi, jangan cuma fokus ke galau terus gitu kan. Nanti jadi cewek yang lemah, teteh. Gak bisa diginiin. Karena peristiwa itu yang memproses kamu beranjak menjadi seorang manusia dewasa. Iya gitu gitu. ya kan? Ya emang mungkin karena kan seseorang itu bisa dewasa harus ada teguran atau tamparan gitu kan dari sana. Kalau misalnya kita dikasih enak terus gimana kita dewasanya kan? So bijak gue. Malu Terus, gue malu. Kan tadi di awal obrolan tadi kan sempat Anggun itu kan bilang dia hijrah, dia sudah hijrah. Atau dia sedang melakukan sebuah proses pindah dari sesuatu yang nggak membuat dia nyaman, dia pengen nyaman. Artinya biasanya gini, kalau dikiaskan itu, Anggun Maharani berusaha keluar dari zona nyaman dia untuk membentuk sebuah zona nyaman baru, gitu loh. Peradaban baru, kehidupan baru dalam peristiwa hidupnya, ya kan? Usia berapa sekarang, Neng? Aduh, yang usia Yalah, apa? paling gampang lah. Pokoknya 20. Biar jadi saya yang tahu aja, ya kan? Kalian nggak usah tahu, ngupingnya terbatas, ya kan? Good. Masih single? Aku sampai detik ini? masih sekarang sih konsisten. Sekarang sih masih single karena aku mau konsentrasi ke kerjaan aku dulu, fokus dulu. Jadi karena kan kalau jadi nanti pas udah mantep nih, sih ya udah mantep, udah stabil, udah ini barulah langsung nggak mau proses pacaran atau apa, langsung ke jenjang serius aja gitu. Serius kemana? Apa Pernikahan lewat proses KUA penghulu dulu atau langsung? Langsung nggak ada yang Biasa. langsung apa nih? Seperti biasa. Itu khasnya Anggun. Ya kan? Dia selalu gampang buat membuat ledekan-ledekan seakan-akan kalian nonton tuh Anggun sedang terperangkap dengan obrolan saya. Ya kan? Oke, ya mudah-mudahan di tahun 2021 juga kamu bisa menemukan tamatan hati kamu. Iya, aduh doain berangkat dong. KUA, amin. Guys, Ya kan? doain yang mau daftar silahkan cek di sini. Ya kan? Ada. Ya kan, daftar di DM aja di DM Instagramnya. aja. Ya kan? Nah, Gun, kan kamu juga mengeksplorasi kemampuan talenta kamu tuh juga di dunia acting. Bahkan katanya juga Anggun juga salah satu murid kelas actingnya Bang Eka Sitorus, ya kan? Coba saya pengen denger 2 menit deh, gue denger deh. Kayak gimana setelah kamu belajar acting di Eka Sitorus, hasilnya apa? Acting apa nih? Ya kan? Ya teater lah. Oh, ekspresi marah. Satu kata dari ekspresi marah gitu ya. Apa gitu ya? Gue sih belum minta lo untuk berakting di depan kamera, tapi kalau lo mau duluan juga nggak apa-apa. Ya kan, nggak apa-apa. Gue cuma, Maaf deh, gue suka ini so pintar sendiri nih, nggak apa-apa lah ya. itu khas, itu style Anggun, itu yang saya suka. Artinya gini, setelah kamu selesai sekolah di Eka Sitorus, ya kan, hasilnya Belum selesai sih, masih mau mendalami lagi. Oke. Nah, kamu ilmu yang kamu dapat dari sanggar kelas acting itu, ya kan? Itu coba kamu terapkan nggak misalnya ke berbagai rumah produksi agar kamu bisa terlibat dalam kegiatan syuting, baik itu sinetron, TV gitu loh maupun film? Enggak sih, karena kehidupan aku tuh semuanya acting. Jadi actingnya di sehari-hari. Tuh, ya. Ya kan? Gak bener Jadi, ngomongan sama gue. Gua udah sedemikian rupa acting untuk nanya serius, dia masih lebih acting dari gua. Tapi artinya mungkin begini kali, biar mereka paham, mungkin belum ada kesempatan karena mungkin faktor kita PSBB sedang menghadapi kan pandemi ini, ya kan pandemi adanya ini. PSBB juga. Nah, Gun, oke lah masih dalam kaitan acting. Peran apa sih kalau one day kamu dapat satu peran untuk memerankan sebuah karakter, ya kan? Jika kamu boleh memilih lah sebuah peran tuh peran apa yang menantang challenge buat kamu gitu? Kalau aku challenge Dalam sebuah film lah ini katakanlah ya.
peran untuk aku. Untuk aku tuh Apa jadi wanita penggoda, apa wanita yang senang digodain? Oh jangan, Silakan pilih salah aku satu. gampang tergoda. Gitu. Aku tuh pengennya tuh punya peran yang mellow gitu, yang dikit-dikit kamu jahat gitu, yang pengen ngeluarin air mata, aku nggak bisa keluar. Kering kayaknya air mata gue ini. Ya soalnya dulu kamu nangis juga, itu juga waktu kamu nangis terisak-isak depan saya, kayaknya itu kamu juga mencet tombol play di MP3 ya? Oh, enggak, kalau itu kalau ya? itu Jadi waktu suara itu tanya, beneran itu, nangis dubbingnya bener. pas jadi begitu. Itu emang asli itu kamu? Itu asli. Oke. Waktu pas aku curhat sama Mas ini emang asli bener-bener. Cuman kan karena Mas tuh enak untuk diajak curhat gitu kan, lebih dewasa juga gitu. Jadi ya udah aku Jangan, nangis. itu Nangis dia tuh lagi nangis acting, beneran. itu lagi acting Iya, yang menurut beneran saya. tau. Itu biasa. Nah Gun, maksudnya kembali tadi, kenapa harus milih yang mellow, yang cengeng? Kan banyak talent perempuan dia tertantang untuk memerankan karakter tokoh yang memang itu bukan dia gitu loh. Kalau ini kan sepertinya kalau ketika kamu punya keinginan saya pengen dapat peran yang cengeng, yang mellow, jadi perempuan tersisa yang gampang keluar air mata. Karena itu emang kamu yang cengeng gitu loh. Iya, Ini aku gini nggak aja nih cengeng, kayaknya dia suka buka kartu deh, gue gak cengeng juga, orang gue strong. Pokoknya gue strong, gue gak cengeng, tenang aja. Jadi pengen punya peran seperti itu. Iya, pengennya sih gitu. Pengen juga kan biasanya kalau bikin nangis kan hati tersisa dulu atau kamu dianiaya lagi bertubi-tubi nanti kalau ada peran-peran kayak begitu kamu jadi ya nggak apa-apa, profesional aja. Kalau misalkan harus digebukin aja ya. gitu. Nah, oke itu soal peran ya tadi ya, Gun. Anggun nih juga penyuka genre film horor. Apalagi kalau film horor Indonesia dia termasuk yang sangat senang gitu loh. Cuma kalau ada produser atau direktor, saya pesan aja kalau mau mendaulat Anggun untuk memerankan sebuah karakter di film horor Anda, jangan dieksekusi dia menjadi sosok setan, iblis, hantu, kuntilanak. Kenapa? Percuma, cantik-cantik kelihatannya cuma setan. Atau ya boleh dibilang, nggak nyangka cantik-cantik ternyata setan. Cantik-cantik ternyata kuntilanak gitu. Sayang gitu loh, mungkin lebih baik. Nah Gun, lo masih setia untuk suka dengan film horor? Aku masih setia sama horor itu. Jadi kalau misalkan film horor tuh pasti aku cari gitu. Kalau lagi suntuk-suntuk di rumah, aku cari filmnya tuh bukan kayak drama atau gimana gitu. Korea aku nggak terlalu suka. Drakor nggak suka? Nggak terlalu. Dracula enggak juga, aku takut. Enggak. Oh takut. Oh Dracula takut. Sebenarnya sih aku tuh orangnya tuh aslinya tuh penakut. Oh penakut. Penakut hantu gitu ya, kayak setan-setan gitu. Cuman tapi aku tuh hobinya nonton yang horor gitu. Jadi kan kayak menantang gitu. Oh gitu ya. Gitu. Aku suka tantangan. Nah, Gun. Bicara tadi dua hal nih yang belum kita menjelang limit durasi tayang nih. Persoalan endorse. Ya kan? Sama satu lagi feature ke depannya gitu loh, ya kan? Itu dalam 1 bulan bisa berapa banyak endorse yang bisa kamu dapetin gitu loh. Sekarang atau dulu? Ya, omset. Sebelum pandemi dan di saat pandemi. Jadi kalau waktu sebelum pandemi itu omset teteh itu naik banget gitu kan. Oke, teteh Anggun. Omset teteh gitu kan dari endorse gitu kan, dari iklan-iklan apa-apa semuanya itu alhamdulillah lah gitu kan. Nah, karena dari pandemi bukannya aku nyalahin pandemi ini sih, cuman ya agak menurun lah kalau untuk sekarang-sekarang. Dan Instagram lama aku tuh dihack orang. Ya, jadi sekarang pindah ke Instagram baru. Jadi bikin baru lagi berarti, akun baru lagi. Akun baru lagi dan untungnya yang lama diikhlaskan aja udah buat orang itu cari duit. Aku langsung blok aja, aku tutup aja gitu kan. Dan untungnya para sahabat-sahabat Anggun Maharani dan fans-fansnya tuh emang dia mencari gitu. Jadi untuk followersnya sekarang udah kembali lagi gitu, mereka yang cari tahu sendiri gitu Instagram aku yang baru apa, udah pada add lagi. Oke. Nah Gun, satu hal yang saya pengen nguping dari Anggun tuh. Apa? Di kuping terus deh. Jadi ada beberapa teman saya tuh kenal juga dengan Anggun. Tapi mereka bukan sahabat Anggun. Terkenal, guys. Ya kan, tapi mereka bukan sahabat Anggun. Cuma mereka tahu yang namanya aset Anggun. Gitu. Bahkan mereka sampai bilang, ini satu aja dulu ya. Anggun tuh sangat memfavoritkan dadanya dia, katanya bagus gitu. Tapi buat gue mah bang, ketika mereka ngobrol sama saya, buat gue itu biasa aja. Yeah. Cuma bagi saya, ya wajar wanita suka dengan dada, lagi. Ya kan? Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya kan? Bagian tubuh
Ini untuk membenarkan omongan teman Anggun yang coba share dengan saya nih. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, tuh bagian mana yang menurut Anggun tuh most favorite? Gitu. Favorit aku. Dada aku. Coba ngomong dadanya yang enak sana gitu, gimana Gun? Dada aku. Jadi anggota tubuh ya. Yang favorit aku tuh pertama sebenarnya tuh bukan dada, tapi di mata. Mata. Nah, itu benar tuh. Nunjuk mata ke sini. Benar. Jangan nunjuk mata ke dada, itu salah. Oke. Mata, terus di bibir. Oke. Terus dada, kalau dada sih dada aku ya aku suka sih. Gila ya gue ya. Terus aku tuh favorit banget sama kaki. Betis kamu, kecil. Ya, kaki aku tuh panjang gitu kan, karena kan aku suka yang panjang-panjang gitu. Iya, karena dulu kamu suka juga dengan olahraga cowok ya, basket, volley gitu, kamu juga suka ya dulu ya? Karena aku tuh kan lari, orangnya tuh kayak nggak pakai sendal, nggak pakai gitu sepatu lah. juga suka dulu ya? Iya, tahu aja sih. Di Bandung ya. Di aspal. Nah, Gun, itu tadi soal tubuh, ya kan, ragawi. Jadi ada satu orang lagi teman-teman kamu juga. Siapa sih temennya? Ada, pokoknya saya nggak sebut. Nanti dia akan nonton, dia akan jadi penonton setianya Nguping. Dia bilang, Mas, itu Anggun sekarang berubah. Berubahnya kenapa? Dia kaya raya. Saya bilang, kalau dari dulu mah yang gue kenal Anggun mah nggak seperti yang lu bilang. Iya, Mas. Enggak. Tapi dia ngebisikin ke saya, ya kan? Bener nggak? Ini karena terkait tadi kamu bilang katanya pengen jadi pengusaha. Nah, tiba-tiba seorang teman ini mengatakan asetnya udah banyak, Mas, termasuk tabungannya juga udah ada. Tahu banget sama tabungan digitnya gue. itu, ya kan, ada di 9 digit, ya kan, nolnya gitu loh, berarti udah MM-an gitu loh. Amin. Soalnya masa sih Anggun begitu, ya kan? Nah, Gun, jadi bener nggak sih kalau boleh teman-teman Nguping tahu aset kamu, ya kan, harta kamu tuh ada di 9 digit, di miliaran gitu, itu bener nggak sih, Gun? Nggak bener juga nggak apa-apa, tapi gue pengen yang bener kali ini. Yang bener. Kalau tabungan sih nggak sampai 9 digit ya. Cuman kalau misalkan aset, mungkin kalau dikalkulasikan gitu ya mungkin oke. Gunung lah, sana, gitu. pulau di sini. Enggak ya kan? juga sih, jadi kolam gitu. Sana, kolam sini. Tapi kalau misalkan di tabungan tuh aku nggak pernah simpen uang yang banyak, nggak pernah, karena kan aku tuh ya namanya cewek kan, kesana kesini. Jadi kalau aku punya uang, langsung aku tabung, aku beli aset. Aku tabung, aku beli aset gitu. Sebenarnya sih aku nggak kaya raya, cuman aku rajin menabung aja. Gitu. Untuk menjadi kaya raya. Untuk menjadi ya cukup lah gitu, nggak kaya raya. Kalau disebut kaya raya, amin. Nah, tadi terkait soal kalau dikalkulasi aset Anggun tuh MM-an gitu ya. Mungkin ya. Berarti kalau dia bilang mungkin, probably mungkin, kalau dia tapi aku nggak pernah kalkulasiin sih. Yang penting aku ada value nilainya sekian segitu lah ya. Jadi udah aku anggap lupa. Semua yang aku simpan aku anggap lupa gitu. Nah, Gun, nih bener ada gosip, ya kan? Baru nyampe sekitar 2 jam lalu lah. Anggun udah di studio gitu. Banget. Ya kan? Bener nggak kamu lagi deket dengan salah satu keluarga pangeran di Malaysia sana? Saya nggak tahu itu bener apa enggak. Ini kan kita nguping, ya kan? Itu bener nggak sih, Gun? Gue pengen nguping dari lu aja. Deket. Mungkin dia yang deketin aku ya. Dia yang deketin aku. Aku bukan Anggun yang deketin dia duluan? Enggak, dia yang nyari-nyari aku kok. Gitu. Dia yang nyosor ke kamu? Dari dulu. Terus kamu balas apa? Gayung bersambut? Belum sih, belum aku gayungin. Cuman, ya, belum digayungin ya? Belum aku gayungin, belum bersambut. Karena kan aku tuh sekarang lebih selektif lah milih laki-laki gitu kan. Takut gitu loh, Mas. Takut kayak dulu lagi. Dulu kan sampai korban kejahatan lelaki buaya. Oke, that's it, ya kan? Kita menuju menit-menit terakhir untuk meng-close obrolan Nguping. Udah di nih, podcast milik Zomer, ya kan? Tapi sebelum kita close, ya kan? Saya pengen Anggun menyampaikan sesuatu, ya kan, tentang Nguping. Juga tentang sedikit menyampaikan pesan gimana sih cara menjadi seorang profesional. Kesana, Gun. Sebenarnya untuk menjadi profesional itu kita harus apa-apa semua yang kita lakukan itu pertama kita harus ngeriset dulu apa yang mau kita kerjakan gitu kan. Misalnya ini kita mau jadi model, kita riset dulu nih, cari-cari dulu gitu loh. Lihat-lihat contoh-contoh. Jadi
biar pas portfolio dari si fotografernya, gitu dari orang kan. yang menawarkan Pokoknya kita itu harus ya. ngeriset, cari contoh-contohnya kayak gimana. Oke. Jadi saat take, saat foto atau saat syuting itu tuh kita udah nggak usah, aduh ini gue salah nih, ini gue salah gitu. Tuh kita harus profesional aja, dan kita sebagai wanita terus menjaga kecantikan, ya kan? Itu harus ya? Harus, wajib. Harus. Karena kan lelaki itu cuman melihatnya dari fisik ya, bener gak sih? Ya, Kalau penelitian nggak tahu aku- kalau kamu pernah ngebalikin wajah kamu sampai ke belakang, nggak kelihatan dari belakang. Nggak untuk laki-laki juga sih sebenarnya. Kalau untuk menjaga badan, kecantikan itu untuk diri pribadi juga, karena kan kalau kita fisiknya oke atau apa, kita pun melangkah apapun jadi percaya dirinya kita tuh lebih banyak gitu, lebih tinggi lah gitu kan, mau melakukan apapun. Dan orang pun kalau kelihatannya kita oke, orang pun langsung bisa, kepercayaan mereka ke kita juga bagus lah gitu kan. Sudah itu aja. Oke, that's it. Nanti kalau banyak panjang aku ceritanya. Itu pesan dari sahabat saya. Tadi udah kita gali, saya masih pengen ngobrol panjang sih, tapi will be the next. Saya bosan kan kalau dibagi-bagi episode, bajunya yang ini juga, yang ini juga gitu loh. Tapi nanti one day kita undang lagi, will be the next, kita undang lagi Anggun untuk, saya pengen sekali-sekali nanti saya undang dia untuk topik yang memang udah saya sediakan gitu loh. Ngobrol soal isu-isu yang hangat. Sobat Nguping, saya closing dulu, saya pamit dulu, undur diri dulu untuk episode perdana ini. Ya kan, kita akan jumpa lagi dalam episode-episode yang jauh lebih seru, jauh lebih nyaman untuk Anda tonton, ya kan. Jangan lupa, ya kan, subscribe, di like, ya kan, nonton sepuasnya, tolong di share.